Untuk diberikannya acara kita pada pagi hari ini, ketua kelas kita berdoa dulu, pimpin ketua kelas. Baik, untuk memulai proses belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita mulai dengan bertadarus dulu ya, anak bapak semua seperti biasa membacakan surah An-Nas. Ayo ketua pimpin lagi berdoa. Baiklah, untuk memulai tadarus, marilah kita membacakan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Mari kita materi kita hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan minggu yang lalu, berkaitan dengan tirai dan selebihnya. Anak-anak bapak semua, bapak tanya lagi materi minggu yang lalu. Guntur, coba Guntur, sebab-sebab terjadinya talak. Sebab terjadinya talak adalah ilah, zihar, li'an, talik dan talak. Oke, jadi ada 4 sebab-sebab terjadinya talak sama sebab-sebab terjadinya talak atau cerai. Ada ilah, ada li'an, ada zihar, ada taklik talak. Itu sebab-sebab terjadinya talak. Anak-anak bapak semua, materi kita pada pertemuan ketiga ini, materi terakhir tentang munakahat adalah hak dan kewajiban suami istri. Ini materinya. Bisa diperhatikan hak dan kewajiban suami istri, hikmah pernikahan, kemudian undang-undang pernikahan, juga nanti ada prinsip-prinsip pernikahan dan macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, anak-anak bapak semua, nanti setelah bapak tayangkan PowerPoint, nanti anak-anak bapak bagi 2 kelompok seperti kelompok minggu yang lalu. Oke, kita langsung saja materi. Anak-anak bapak semua, materi munakahat ini memang banyak nih, panjang materinya. Coba perhatikan hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri ini yang pertama nih. Berarti setelah menikah ada melekat hak dan kewajiban kepada suami dan ada hak yang melekat kepada istri. Jadi itu setelah menikah. Ini perhatikan yang pertama, kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama,
anak bapak semua, suami wajib mengurus istrinya dengan cara yang baik. Jadi dengan cara yang baik, ma'ruf. Kemudian yang kedua, suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Tidak lahir juga, batin juga, ya. Yang ketiga, suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita. Ini kewajiban suami ini. Jadi suami harus punya pengetahuan agama juga. Yang keempat, suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri. Jadi suami itu harus adil dan bijaksana terhadap istri. Suami wajib menutup aib istri kepada siapapun. Nah ini berarti kejelekan istri, jangan disampaikan, tapi disimpan, ditutup. Kemudian ketika ada tanda-tanda kematian, suami hendaklah berwasiat kepada istri. Karena suami istri itu nanti ujung-ujungnya meninggal juga. Karena kita sama camat. Apa itu camat? Calon mandi. Oke. Itu kewajiban suami kepada istri. Kemudian kewajiban istri terhadap suami. Kembalikan lagi. Istri punya kewajiban juga kepada suami apa? Yang pertama, anak bapak semua, istri wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya laki-laki pemimpin dari perempuan. Kemudian istri wajib menaati suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Jadi istri wajib taat kepada suami selagi perintah suami itu tidak membawa ke arah kemaksiatan. Kemudian istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dan keluarga, baik kebutuhan biologis maupun non biologis. Nah, ini wajib nih. Empat, istri hendaknya mendudukan hak suami di atas hak orang tuanya. Kenapa dudukan hak suami? Karena istri itu adalah tanggung jawab suaminya. Nah, ini baru orang tuanya. Bapak lanjutkan. Istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. Jadi istri kan ada yang di rumah, dia harta suami dijaga dengan sebaik-baiknya. Harta suami berarti harta istri juga. Kemudian istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami. Jadi berdandan itu anak-anak bapak semua yang perempuan itu wajib. Berdandan untuk suami, jangan berdandan untuk orang aja lemani. Jelas. Nah, kemudian istri hendaknya ini sudah tadi, istri wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya. Jadi itu hak dan kewajiban suami istri. Ini nanti bahan diskusi anak bapak semua. Macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Ada pernikahan semahram. Berarti kemudian ada pernikahan sigar. Semahram ini anak bapak semua haram menikahi laki-laki. Dinikahi oleh seorang laki-laki mahram ada 3 macam, yaitu mahram karena keturunan, mahram karena perkawinan, mahram karena persusuan. Itu namanya semahram, haram itu. Kemudian pernikahan sigar, pernikahan silang, artinya seorang melahirkan anak perempuannya kepada seorang anak laki-laki dengan syarat seorang tersebut menikahkan anak perempuannya dengan seorang anak laki-laki. Ini pernikahan sigar, pernikahan silang. Nah, pernikahan silang, sigar namanya. Kemudian pernikahan tahlili atau pernikahan settingan. Menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya sebelum pernikahan dilakukan. Anak-anak bapak semua, ini terjadi ketika terjadi talak bain kubra. Suami pengen balik kepada ada yang mengizin. Suami mau balik kepada mantan istri yang ditalak 3. Kemudian disetting, itu tidak boleh. Ini. Kemudian pernikahan mut'ah, nikah kontrak. Itu dalam Islam itu haram, tidak boleh. Nikah sementara waktu itu merugikan perempuan. Ini masih pernikahan dalam masa iddah. Jadi perempuan ketika masih dalam masa iddah, setelah dicerai mati atau hidup, itu haram. Asgal, perhatikan. Kemudian pernikahan beda agama. Itu jelas. Menikah dengan seorang perempuan yang musyrik atau kafir hukumnya dilarang dalam Islam. Seperti itu juga
perempuan Islam haram nikah dengan laki-laki non-Islam. Nah, itu tidak boleh. Kalau laki-laki Islam nikah dengan perempuan non-Islam bersama suami boleh. Artinya agamanya Islam, Majusi, Yahudi, Nasrani. Kalau Islam itu sudah jelas tuh. Tapi kalau perempuan yang non agama samawi haram. Nah ini. Jadi anak-anak bapak semua prioritasnya tetap adalah agama nomor 1 jadi jodoh. Dia bapak lakukan. Nah ini. Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam dalam buku cetak anak-anak bapak semua juga ada. Prinsip sakinah mawaddah warahmah. Kemudian prinsip musya'arah bil ma'ruf, berperilaku secara sopan dan beradab itu. Kemudian prinsip musawwamah, kesejajaran untuk saling melengkapi dan saling melindungi. Ini prinsipnya nih. Kemudian prinsip musyawarah, bermusyawarah dan saling menasihati itu. Oke, hikmah pernikahan anak-anak bapak semua. Hikmah pernikahan itu setidaknya ada 6. Yang pertama, dapat meningkatkan ibadah. Guntur. Oke, dapat meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi kalau sudah nikah itu ibadah sudah sempurna. Kalau laki-laki atau perempuan sudah cukup umur belum nikah, ibadahnya belum sempurna. Kemudian dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Nah, sudah nikah laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa jiwanya akan tenang dan tentram. Dapat mengendalikan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Nah, itu menjaga pandangan. Dapat memenuhi kebutuhan biologis rasa dan halal. Jika dulu kebutuhan biologis itu baru sah dan halal, bahkan ibadah. Kemudian anak bapak semua kelima dapat memperoleh keturunan yang sah. Bapak tanya, kalau tidak nikah bisa nggak punya keturunan? Bisa. Kawin saja, kawin dengan nikah beda. Kawin dulu baru nikah, jangan kawin dulu baru nikah, itu salah. Kalau kawin dulu baru nikah punya anak tidak sah. Atau tidak nikah kawin saja punya anak itu sama dengan binatang. Oke, ini dapat membentuk keluarga yang Islam. Nah, lanjut. Nah, ini anak-anak bapak semua. Undang-undang pernikahan. Dalam kita di Indonesia ini agama banyak. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Jadi undang-undang pernikahan itu harus diatur dalam suatu undang-undang. Di Indonesia undang-undang nomor 1 tahun 1974 isinya anak-anak bapak semua tentang pencatatan perkawinan, ya juga hak dan kewajiban suami, poligami. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan diatur oleh undang-undang ini di Indonesia, undang-undang nomor 1 tahun 1974. Nah ini, oke. Anak-anak bapak semua, dari paparan bapak tadi, itu bahan diskusi kamu. Nah, kelompok 1, nah ini, oke, kelompok 1 itu kita sudah duduk sesuai dengan kelompok. Nah, anak-anak bapak kelompok 1 membahas hak dan kewajiban suami istri. Oke, nah, hak dan kewajiban suami istri nanti presentasikan. Macam-macam pernikahan dilarang dalam Islam, jadi ada 2. Hak dan kewajiban suami istri, macam-macam pernikahan dilarang dalam Islam. Kemudian kelompok 2 ini yang kamu bahas. 3, prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, hikmah pernikahan dalam Islam, kemudian undang-undang pernikahan. Nah, oke, silakan berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hak dan kewajiban suami. 1. Suami wajib menggauli istri dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, tidak kasar dan tidak secara zalim. 2. Suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri, seperti memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. 3. Suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita, seperti hukum haid, nifas, wiladah atau melahirkan, istihadah, dan sejenisnya. 4. Suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri. 5. Suami wajib menutup aib istri kepada siapapun.
6. Ketika ada tanda-tanda kematian, suami hendaklah berwasiat terhadap istri. Hak dan kewajiban istri. 1. Istri wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga. 2. Istri wajib menaati suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. 3. Istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dan keluarga, baik kebutuhan biologis maupun non biologis, kecuali ada sebab-sebab syar'i, yaitu sesuai ajaran Islam. 4. Istri hendaknya mendahulukan hak suami di atas hak orang tuanya. 5. Istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. Itu hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimanakah perlakuan yang tepat soal suami dalam menggauli istrinya? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, tidak kasar dan tidak secara zalim. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat puas dengan jawabannya diberikan. Oke, kelompok 2, silakan. Saya akan membacakan hasil diskusi. Hasil diskusi kami yang pertama itu adalah prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama itu ada prinsip sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah secara bahasa berarti tentram, mawaddah secara bahasa berarti cinta kasih, dan rahmah berarti kasih sayang. Istilah tersebut menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur dan penuh nilai-nilai spiritual. Semuanya terbentuk dari suasana hati yang penuh keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama. Yang kedua ada prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, berperilaku secara sopan dan beradab. Seorang suami terhadap istri dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari harus secara sopan dan santun. Keduanya saling memuliakan dan menghormati, sehingga dalam lingkungan keluarga terwujud suasana kehidupan yang sakinah warahmah. Jangan terjadi sebaliknya, seorang suami memandang istri sebagai manusia yang derajatnya di bawah seorang suami, sehingga memperlakukan istri seenaknya dan semaunya. Yang ketiga ada prinsip musawamah, kesejajaran untuk saling melengkapi dan saling melindungi. Setelah seorang laki-laki melakukan ijab dan kabul dalam akad nikah, sudah mulai berlaku prinsip musawamah, yakni prinsip kesejajaran untuk saling melengkapi dan saling melindungi. Karena seorang suami dan istri bagaikan sebuah pakaian. Prinsip ini perlu diterapkan agar hubungan suami istri dapat berjalan dengan serasi dan harmonis. Yang keempat ada prinsip musyawarah, saling bermusyawarah dan saling menasehati. Dengan prinsip musyawarah di antara suami dengan istri secara baik, setiap persoalan memperoleh penyelesaian terbaik. Karena tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan, tetapi tetap harus berhati-hati karena Khalifah Umar bin Khattab mengibaratkan ikatan seorang suami dengan istri bagaikan sutas benang yang mudah putus. Karena itu, perlu adanya musyawarah di antara hubungan suami dan istri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok 1 ada pertanyaan? Oke. Pertanyaannya adalah apakah hikmah pernikahan? Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Hikmah pernikahan dalam Islam adalah dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, dapat mengendalikan pandangan dan menjaga kehormatan, dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal, dapat memperoleh keturunan yang sah, dapat membentuk keluarga yang Islam. Apakah kelompok 2 puas dengan jawaban saya? Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menjawab pertanyaan kami. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak bapak semua, sepanjang penyampaian materi tadi, ada enggak yang belum paham masalah hak dan kewajiban suami istri selama menikah, kemudian prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, pernikahan terlarang dalam Islam, macam-macam pernikahan terlarang, kemudian undang-undang pernikahan yang mengatur pernikahan. Ada enggak yang masih belum paham? Sudah paham semuanya? Oke. Di sana kan Pak Ek kan ada yang pernikahan ya. Masih.
Oke, apa? Wah, tidak jadi, berarti sudah paham juga nih. Oke, nanya Bapak semua. Apa namanya Bapak? Kita simpulkan materi pada pagi hari yang berbahagia ini. Anak-anak Bapak semua, yang poin-poin penting yang kita pelajari pertama, hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami kepada istri. Yang pertama, suami wajib menggauli istrinya secara baik. Ini. Kemudian suami wajib memberi nafkah lahir batin. Suami wajib mengajarkan istrinya tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita. Kemudian hak dan kewajiban istri kepada suami. Istri wajib menerima dengan ikhlas Bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Yang kedua, istri wajib Menaati suaminya selama tidak dalam kepada ini banyak dan lain-lain. Kemudian macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Yang pertama pernikahan yang kedua pernikahan tiga pernikahan mut'ah, empat pernikahan tahlili. Oke, kemudian ada pernikahan semahram juga. Kemudian prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam ada 4 prinsip: sakinah, mawaddah, musya'arah bil ma'ruf. Lanjut. Prinsip musawwamah. Kemudian hikmah pernikahan dalam Islam apa saja? Satu, dapat meningkatkan ibadah kepada Allah. Dapat memperoleh keturunan yang sah. Dapat mengendalikan pandangan. Oke, kemudian undang-undang pernikahan diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oke, anak-anak Bapak semua, Bapak kirimkan untuk post-test link di grup. Silakan kerjakan. Nah, nih link. Oke, silakan kerjakan. Oke, sudah selesai? Oke, Bapak LKPD Bapak kirimkan juga di link. Nanti kerjakan di rumah. Pertemuan minggu depan Bapak periksa. Oke, kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, anak-anak Bapak nanti silakan pesan nasi tempat ayam makan di sana, yang perempuan juga. Nah, rupiah. Boleh bawa pulang rupiah, tinggal dulu. Pak, ini ada lemari Pak. Ya. Pak, kunci Mas Haji. Pak.